Audio Jungle. Audio Jungle. Ada ide kontroversial, bahkan masyarakat kaget dengan mendidik anak-anak nakal ke barak. Apakah kegiatan pendidikan di barak itu negatif? Enggak, di barak itu positif. Yuk kita lihat sebelum lebih lanjut ya. Selalu melawan orang tua sebelum Sekarang udah baik anaknya. Insya Allah, Insya Allah ya. aku kan dulu bapak sambungnya, tapi Oh bapak sambungnya, tapi sayang banget sama anaknya. ya aku pengen banget kita berubah. Oh ya, udah berubah sekarang. Insya Allah. Terima kasih. Ini siapa? Ini anaknya? Bukan. Ya. Pendidikan di barak banyak yang memprotes. Ada yang katanya melanggar HAM, ada katanya melebihi tugas orang tua, dan sebagainya. Lihat berita ini, ya. Yuk. Nah, beritanya sangat banyak yang negatif, tapi banyak yang juga positif. Daripada anak nakal tidak bisa diatasi, dikeluarkan dari sekolah, nggak usah. Betul itu, salah satu loh ya, dari banyak yang lain cara, salah satu cara adalah mengirim ke barak. Apa sebenarnya kehebatan pendidikan di barak? Yang pertama pasti Anda mengatakan, disiplin. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, pembiasaan. Yang keempat, meminimalkan gangguan dari luar. Yang kelima, pengetatan jadwal, pengetatan tugas. Yang keenam, di luar dari kebiasaan. Karena biasanya kan di kelas bebas. Itu 6. Mengapa harus ke barak? Ke barak itu salah satu bagian dari 4 aliran pendidikan. Yang pertama kan nativisme, bahwa anak tumbuh dan berkembang karena bakat dan minatnya. Yang kedua kan naturalistik, bahwa anak bisa tumbuh dan berkembang karena alam, karena pengaruhnya. Yang ketiga, empiristik. Anak bisa tumbuh dan berkembang karena pengalaman yang disajikan, karena pengalaman yang disediakan. Nah, yang keempat, konvergensi. Konvergensi itu perpaduan secara sengaja antara nativisme, naturalisme, dan empirisme. Nah, ke barak itu maknanya adalah menggunakan pendekatan biopiristik. Biopiristik itu pendekatan yang lebih mengutamakan pada pengulangan, pembiasaan. Lebih dikenal dengan stimulus respon. Diberikan stimulus yang terus-menerus, sehingga dia akan merespon sesuai dengan stimulusnya. Nah, anak dalam rangka tumbuh dan berkembang itu memang perlu pembiasaan. Jadi bukan dihukum. Di barak itu bukan berarti harus dihukum, push up, suruh lari. Nggak berat. Mereka punya menu pendidikan. Menu pendidikan itu kan dari N1 zone proximate, jadi dari perkembangan terdekat pelan-pelan ke jauh. Jadi dari yang dekat ke yang jauh. Nggak langsung jauh, enggak. Dia punya metodologisnya, punya cara. Tidak 1 terus loncat 15, enggak. Itu ada ukurannya, dari 1, besok 1, besok 1, lalu 2, lalu meningkat 3, meningkat berapa. Dan itu diamati. Nah, pembiasaannya bukan
pembiasaan yang loncat tidak beraturan. Pembiasaannya itu grading. Karena syarat biopiristik itu kan ada gradingnya, ada pengukuran dari kecil ke besar. Ada pengukurannya, pembiasaan 1, pembiasaan 2, pembiasaan 3, tanggung jawabnya apa, ukurannya apa, begitu. Dan di bara itu bukan tanpa tujuan, pasti berbasis tujuan, ya kan? Lalu dilihat kondisi anak seperti apa. Jadi jangan takut masuk ke bara. Karena di dalam bara itu profesionalisme pendidik ada di sana. Ya kan, ada profesionalisme pendidik dan nggak mungkin menyamakan seperti militer. Enggak lah, yang dibeda siapa? Kan pendidikan itu tujuannya apa, siapa yang dididik, kan gitu, materinya apa, metodenya dan medianya apa, terakhir pengevaluasinya seperti apa. Justru ke bara itu bagus, meskipun ada pola-pola lain yang juga bagus. Ke bara itu identik dengan biopiristik. Babonnya adalah konsep pendidikan empiristik. Di biopiristik itu ada stimulus respon, ada pengalaman terkendali. Jadi diberikan pengalaman, tapi pengalaman itu dikendalikan, diukur, dilihat perkembangannya. Kemudian ada pembiasaan yang berkembang. Nah, konsep biopiristik itu kan dari mudah ke yang sulit. Ya, dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang dekat ke yang jauh. Jadi itu berpijak pada tujuannya apa, muridnya siapa, materinya apa, baru diolah. Saya yakin ke bara tidak diawur, tidak dipendekar mabuk seperti tentara, enggak. Makalah banyak orang yang dikirim ke bara supaya ada stimulus yang bagus, positif dalam diri anak. Jadi pendidikan biopiristik itu adalah pendidikan yang berbasis pada kemampuan dasar anak, kemudian ada pembiasaan, ada pengalaman terkendali, kemudian ada respon, yang pada akhirnya respon itu menghasilkan stimulus, stimulus itu menghasilkan respon. Begitu. Nah, jadi ada 10 ciri-ciri pendidikan di bara itu kalau dia mengacu pada biopiristik. 10 itu, 1, perilaku digarap. Ya, 1 perilaku. Jadi ada perilaku yang difokuskan, yang dapat diamati dan diukur. Jadi perilakunya itu diamati, diukur, lalu dicek tingkat perkembangannya. Jadi bermanfaat bagus itu pendidikan di bara. Ya. Hanya saja sekarang orang berpikirnya bara itu militer, militer itu kekerasan. Enggak. Saya berharap di bara-bara itu ada penjaga gawang pendidikan, mungkin guru besar atau profesor yang jaga pendidikan di bara itu, yang menerima tidak hanya pendidikan militer, juga menerima pendidikan anak-anak muda yang nakal-nakal gitu. Ini kan ada kalau mau lihat filmnya, namanya bootcamp ya. Bootcamp itu ada tahapannya, tahapan awal, tahapan psikologi, tahapan guru. Jadi yang pertama pembiasaan, ini militer yang nangani, yang kedua ada psikolog yang nangani, yang ketiga baru materi pelajarannya. Yang kedua ada pembelajarannya, jadi proses perubahan itu hasil dari pengalaman dan lingkungan. Jadi pengalaman yang terkendali, lingkungan yang disiapkan, itu mempengaruhi pembelajaran. Yang ketiga, ada kondisi. Jadi kondisi itu diciptakan untuk hasil tertentu. Kondisi itu mempengaruhi perilaku anak ya. Nah yang keempat, ada stimulus, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada rangsangan yang memunculkan reaksi, memunculkan respon, dan rangsangan-rangsangan itu bisa jadi menjadi hal baru bagi anak, bisa kreatif. Kemudian ada reinforcement, penguatan yang meningkatkan kemungkinan perilaku diulang. Ada reinforcement, ya. Lalu ada punishment. Punishment itu hukuman,
Tapi hukumannya terukur itu, nggak hukuman berat, nggak mungkin sampai masuk rumah sakit mati, enggak. Jadi ada ukurannya. Lalu observasi, jadi tiap anak diobservasi itu. Dia berangkat dari titik 5, dia berangkat dari 7, dia berangkat dari 8, dia berangkat dari 3. Nah, perlakuannya berbeda-beda. Itu observasi. Lalu ada modifikasi. Jadi perubahan yang terjadi itu dimodifikasi. Ya. Kemudian ada eksperimental. Jadi ada eksperimental untuk pengalaman-pengalaman trial and error. Nah, jadi behavioristik itu pendidikan lama loh. Abad 16 sampai sekarang itu digunakan. Dan memang hasilnya sangat bagus. Ya, jadi jangan takut. Kalau pergi ke barak, orang tua seharusnya pengen anaknya di barak. Tapi kalau sudah dididik sendiri dan sudah bagus tanpa ada penyimpangan, tidak ada anomali, tidak ada abnormal dari perilaku, ya nggak usah dididik di barak, didik sendiri. Tapi di barak itu mengasihkan, ya. Saya sendiri pernah dididik di barak itu dalam rangka dulu pelatihan pendahuluan bela negara. Jadi latihan pendahuluan bela negara di barak 2 minggu, asik, ya. Karena kita tidak biasa dengan kedisiplinan, di situ biasa, tidak biasa baris, di situ baris. Jadi kan sebuah keasikan. Jadi nggak usah takut ke barak, nggak melanggar HAM. Ya, nggak melanggar HAM, kecuali kalau di barak itu terjadi penyimpangan. Enggak, itu pasti ada tanggung jawab pendidikannya. Ya, demikian. Salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.